Selamat malam Abang dan Kakak asisten. Saya Lamtema Pinko 1000 akan menjelaskan tentang cara pengolahan eh, metadata TPL passing yang telah diperoleh. Di mana yang pertama itu kita bisa mendownload data yang telah kita upload itu di sini TPL passing KMZ. Lalu setelah itu kita buka ArcGIS, lalu kita file add data, lalu add dash map terlebih dahulu dan imagery. Nanti kita tunggu saja. Nah, sudah jadi. Ini kita pergi ke search ke KML to layer. Lalu kita masukkan input KML datanya itu yang tadi itu. Mungkin passing KMZ. Kan? Input lokasinya kita simpan ini. Dan kita kasih bebas saja. Passing. Lalu bisa kita aktifkan saja seperti ini. Kita tunggu. Nah, KM to layernya sudah sukses. Lalu kita zoom sampai kita mendapatkan titik daerah yang sudah kita upload tersebut. Tunggu karena itu mungkin ada masalah maintenance-nya atau jaringannya. Lalu bisa kita zoom to layer aja terus sampai kita mendapatkan titik-titiknya itu. Sedikit lagi. Ini tuh sudah dapat. Dan yang tahu kayaknya mungkin ini juga. Ini adalah data yang sudah kita upload kemarin tuh. Dan kenapa ini bisa kita upload, karena kemarin itu pada saat praktek lapangan kita itu membandingkan peta yang diberikan yaitu pada tahun 2014 apakah masih sesuai denah lokasi-lokasinya ini pada daerah sekarang atau sudah terjadi perubahan. Lalu bisa kita olah, bisa kita digitasi atau bisa kita kembali ubah menjadi lebih baik seperti kita search dulu, kita ke katalog, lalu kita cari di mana tempat bisa yang kita simpan. Mungkin bisa kita simpan di sini. Ini sudah terlalu banyak. Di sini bisa kita simpan saja. Kita new, save file. Ini bisa kita buat sini untuk poligon itu TPI lempasin. Ini kita buat poligon, dan untuk koordinat sistem itu adalah ini TM1984 dan 648S yang sudah diberikan oleh asisten.
Kalau ini belum difavoritkan bisa kita ke project coordinate system UTM Indonesia garis 984 Southern garis 984 48S. Nih, lalu bisa kita bintangkan saja nanti. Kita okekan saja. Kan misalnya poligon, kenapa poligon itu tuh menandakan data per wilayah nanti. Oke, kita kecil lagi. Baca editor, start editing, prepare passing. Ini kita okekan saja. Nah, ini kita matikan dulu. Kita matikan wilayahnya dan kita bisa kita bisa polygon ataupun mau gampang itu kita bisa freehand. Kemudian bisa kita besar lagi biar kita makin mengetahui apa saja yang perlu digitasikan. Ini sini ini nah ini adalah tentang data polygon tadi, editor, editing, dan do you want to save your edit? Yes. Nah ini adalah data wilayah kita itu. Ini bisa kita zoom kembali. Nah, bisa sesuai ya. Kita hidupkan kembali. Lalu kita bisa untuk menentukan daerah-daerahnya itu agar menjadi rapi, kita bisa ke create feature, atau kembali new file, dan juga buat mungkin zona atau jalan. Ini polyline untuk menandakan garis wilayah seperti biasa 48S. Oke. Salah, bisa kita ulangi saja. Filter, start editing, wilayah, proses wilayah ini. Karena ini adalah untuk poin, dan jadi bisa kita titik-titiki daerah kita ini. Nah, ini titik. Lalu kita beri nama dengan banyak, dan juga untuk mempersingkat waktunya itu kita bisa kembali, lalu kita tekan saja stop editing, lalu kita bisa ke foto kembali, new file, jalan. Ini jangan lupa full line untuk membuat garis-garis
daerah-daerah itu, untuk tekan edit. Nah, jalan sudah ada, biasa editor, start editing, boleh ini jalan, ya kan, create feature, lalu kita buat line, kita bisa kita menarik seperti ini, wilayah-wilayah yang sudah kita titik-titik ini. Dan untuk mempersingkat waktunya itu bisa kita tekan kembali. Ini untuk menghentikan itu kita bisa tekan dua kali. Dan untuk mempersingkat waktu, karena saya juga sudah mengolah sebelumnya itu, kita open saja di sini. Yes aja. Yes. Kan sudah kita olah terlebih dahulu. Ini adalah data yang sudah kita olah kemarin itu. Dan untuk memastikan kembali bisa kita lihat di port imagery-nya. Ini bisa kita matikan dulu. Dan punya itu sesuai dengan nama-nama daerah-daerah kita itu. Ini sudah harus selesai, karena kita tadi itu mungkin ada sedikit kesalahan, dimana kita kemarin sudah mengalami terlebih dahulu, yang dimana data kami itu mendapatkan tempat awal itu di, karena mungkin sudah itu dengan warnanya, kita ubah saja warna merah. Pangkalan LPG, lalu kita pangkalan LPG aja di sini, pabrik itu di sini karena sudah sesuai. PPI kan di data-data yang sudah kita olah tadi, kita bisa tekan ini layout view. Layout view itu kita harus olahnya itu di data ketiga di sini, file test environment setup A3 landscape, karena untuk besar. Sudah di daerah sini tuh adalah daerah legenda. Ini bisa kita taruh di tengah-tengah sini saja. Kita bisa matikan lens dan word imagery-nya kan. Lalu kita bisa zoom saja. Lalu di sini kita bisa memberi angle-nya untuk memberikan
nama petanya. Mungkin Pak, biar saya bisa kita beri nama peta perubahan TPI Lampasing 2014 dan 2025. Kita ubah fontnya itu ke Times New Roman. Nanti kita bisa besarkan sendiri. Nah, guys. Lalu di bawahnya itu kita bisa ke insert, ke kita ulang kembali, bisa Ctrl C untuk copy dan mempaste itu. Kita bisa mencari tahu data nama tanginya. Nah, terdapat untuk mata angin, skala garis, dan juga skala perbandingannya. Salah satu cm itu sama dengan 25 meter di permukaan asli atau nyata. 1 cm di peta sama dengan 25 meter di tempat asli. Lalu kita bisa ke start data frame. Kita add data saja. Data dukcapil kita itu. Nah, ini sudah. Kita tekan properties, extend koordinat daerah-daerah kita tersebut. Nah, ini titik jarak kita. Lalu kita bisa ke lalu setelah jadi ya, lalu bisa kita beri nama kita ini. Lantang Nah, kita sudah menyelesaikan data-data kita di sini. Jadi hasil yang didapat dari data-data tersebut adalah data-data yang sudah terinput atau masuk ke sini itu terdapat perbedaan, di mana mungkin pada tahun 2018 pada tahun 2014 itu mereka itu memiliki nama lain dari kantor UPTD ini, dan pada tahun 2025 beralih menjadi kantor UPTD.
Sekian penjelasan dari saya dalam Teman Pilih Terima kasih.